Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membuat kroket kentang isi daging. Ini kroketnya itu kalau digoreng nggak gampang pecah dan rasanya gurih banget. Pokoknya ini enak banget. Jadi kalau teman-teman yang penasaran pengen tahu caranya, yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama saya akan panaskan dulu butternya. Di sini saya pakai butter. Jadi kalau teman-teman mau pakai margarin silahkan. Jadi untuk butternya saya pakai sekitar 2-3 sendok makan ya, tapi sendoknya yang penuh. Nah, kemudian kita lelehkan. Kalau sudah meleleh dan panas, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Untuk bawang putihnya di sini saya pakai 6 siung. Lalu kemudian masukkan bawang bombay juga yang sudah dicincang. Untuk bawang bombaynya di sini saya pakai 2 buah yang ukuran sedang. Lalu kemudian ini kita tumis sampai layu. Nah, kalau sudah layu seperti ini, kemudian masukkan dagingnya. Untuk dagingnya di sini saya pakai 500 gram daging cincang. Kalian bisa ganti dengan daging ayam atau daging apa aja yang kalian suka ya. Lalu kemudian ini kita masak sampai berubah warna. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini, lalu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya pakai kaldu sapi ya, karena dagingnya ini daging sapi, dan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian 2 sendok teh gula pasir. Lalu kemudian ini kita masak kembali sampai airnya sebagian menyusut. Nah, kalau sebagian airnya sudah menyusut, lalu kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Untuk wortelnya di sini saya pakai 500 gram. Jadi ini porsi yang banyak ya teman-teman. Nah, kemudian kita masak sampai wortelnya agak layu. Lalu tambahkan 100 ml santan kental. Santannya saya pakai santan instan ya. Lalu kemudian kita masak sampai airnya benar-benar menyusut dan kering. Lalu terakhir tambahkan daun bawang dan daun seledri. Nah, untuk daun bawang dan daun seledrinya masing-masing saya pakai 4 batang ya teman-teman. Nah, kalau nggak suka ini bisa di skip, bisa diganti dengan daun ketumbar kalau teman-teman suka. Nah, cukup seperti ini aja. Lalu kemudian matikan kompornya dan kita angkat. Sekarang saya akan goreng kentangnya. Nah, untuk kentangnya di sini saya pakai 2 kilo kentang. Kemudian ini saya goreng. Di sini saya goreng biar mengurangi kadar air di kentangnya. Nah, kita goreng sampai matang, sampai kecoklatan seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau kukus silahkan. Lalu saya akan goreng sisa kentangnya sampai semuanya habis. Setelah kentangnya digoreng, lalu ini kentangnya dihaluskan. Nah, untuk menghaluskannya di sini saya pakai chopper biar lebih cepat dan lebih praktis. Kalau teman-teman mau ngulek silakan. Nah, ini seperti ini ya, sudah halus. Lalu haluskan sisa kentangnya sampai semuanya habis. Kemudian tuang 300 ml susu cair. Ini susu cairnya saya campurkan dengan 4 sendok makan susu bubuk ya teman-teman, karena saya mau lebih creamy. Kemudian tambahkan butter sekitar 5 sendok makan. Jadi untuk bahan-bahannya juga nanti saya akan tulis di bawah kolom deskripsi ya, biar lebih jelas. Nah, lalu kemudian ini kita masak sampai
butternya ini meleleh dan mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian tambahkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya bisa pakai tepung terigu apa aja, bisa pakai protein sedang atau protein rendah. Kemudian kita masak seperti ini sampai agak kering. Nah, ini dia kentang yang sudah saya haluskan tadi. Tambahkan 4 butir kuning telur, jadi pakai kuningnya saja. Lalu kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu kemudian ini saya aduk sampai tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan adonan tepung yang sudah saya masak tadi. Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, lalu terakhir saya akan tambahkan susu bubuk sebanyak 4-5 sendok makan ya. Nah, ini saya mau rasanya itu lebih gurih, lebih creamy, jadi saya tambahkan susu bubuk. Ini sebenarnya yang bikin spesial ya, kroketnya ini. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai adonannya itu udah nggak lengket di tangan dan sudah bisa kita bentuk. Sekarang kita akan bentuk. Ambil adonan, lalu bulat-bulatkan seperti ini, kemudian dipipihkan. Jadi adonannya ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman, bagus banget. Kemudian beri isian. Jadi ini kroketnya emang sengaja saya bikin agak besar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin kecil silahkan. Nah, kita rapatkan seperti ini, lalu kita bulat-bulatkan, kemudian kita bentuk oval. Nah, kalau untuk bentuknya disesuaikan selera, teman-teman bisa bentuk bulat atau bentuk seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah selesai kita beri isian. Sekarang saatnya untuk kita beri tepung roti. Jadi kita sekarang akan baluri dengan tepung roti. Nah, ini dia putih telur yang kita pisahkan dengan kuningnya tadi. Dikocok lepas ya teman-teman. Kemudian ambil kroketnya, celupkan ke dalam putih telur. Lalu kemudian taruh di atas tepung roti. Nah, kalian juga bisa pakai tepung panir ya teman-teman. Berhubung di sini adanya cuma tepung roti, jadi saya pakai tepung roti saja. Nah, kita baluri seperti ini sambil ditekan-tekan. Jadi kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, ini dia ya teman-teman hasilnya.
Nah, sebagian sudah saya taruh di kulkas biar lebih cepat dinginnya, karena ini sebelum kita goreng kita taruh di kulkas dulu minimal 2 jam. Nah, di sini ada minyak yang sudah panas dan kroketnya ini sudah saya taruh di kulkas selama kurang lebih 2 jam. Kemudian kita goreng, pastikan minyaknya itu benar-benar panas dan kita goreng di api yang sedang cenderung ke besar ya. Nah, kita gorengnya ini nggak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama dia akan pecah. Jadi kita gorengnya di api yang agak besar aja ya teman-teman, sambil dibolak-balik seperti ini sampai warnanya kecoklatan. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, lihat nih teman-teman, cantik banget kan, warnanya cantik dan ini tidak pecah sama sekali. Nah, jadi ini saya goreng sebagian aja yang cukup untuk yang mau dimakan saja ya teman-teman, dan sisanya itu saya taruh di kulkas. Jadi ini dia hasilnya, cantik banget. Ini kita makan dengan pakai cabai rawit. Sekarang saya akan lihat dulu dalamnya ya. Ini renyah banget, luarnya crispy banget. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.